Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kusuma dari kelompok 6 Penlight. Di sini saya akan bikin video untuk tugas ADKO, yaitu wawancara UKM. Dan saya sekarang bersama partner, yaitu dari UKM Futsal. Silakan perkenalkan sendiri. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fadlan. Saya dari tingkat 2 mengikuti UKM Futsal. Dan sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama kan saya mau bertanya, bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif menurut Kakak? Cara membangunnya yang pertama itu dia tetap kompak. Jadi kuncinya dari UKM Futsal itu komunikasi. Nah, kalau ada masalah atau ide kita ngobrol bareng-bareng. Terus di futsal juga fleksibel, menyesuaikan sama jam kuliah. Jadi menyesuaikan lah sama anggota UKM Futsal. Paling kan seminggu berapa kali kegiatan? Paling kalau sekarang seminggu cuma sekali. Pertanyaan yang kedua kan, bagaimana cara membangun jejaring yang otentik dan berdampak UKM Futsal? Tentunya kita selalu ngadain sparring sama UKM Futsal kampus yang lain. Lalu kadang kita juga mengundang alumni buat sharing, buat nambah relasi lah, intinya kayak gitu. Terus kan sikap seperti apa yang harus diambil dalam menghadapi konflik yang ada di UKM Futsal tersebut? Kalau di UKM Futsal jarang konflik ya. Biasanya konflik juga itu mah masalah jadwal latihan kayak gitu. Nah, waktu ngumpul kita sering ngasih kesempatan buat semua anggota ngomong gitu. Jadi biar nggak ada miskomunikasi. Dan yang terakhir Kang, bagaimana cara mengatur waktu dan cara mencari kepercayaan kekeluargaan dalam UKM Futsal? Di UKM Futsal latihannya setelah pulang kuliah, jadi nggak mengganggu jam kuliah, minimal kayak gitu. Selain futsal juga UKM Futsal sering ngadain kumpulan bareng sama yang lain. Jadi si anggota futsal tuh makin percayalah antar anggota kayak gitu. Ya Kang, terima kasih kan sudah mau diwawancara sama saya. Terus kan saya mau ngasih inovasi buat futsal ke depannya. Kalau menurut saya inovasi buat futsal itu ke depannya ngadain event pertandingan antar kampus atau antar angkatan ke depannya biar lebih maju lagi, lebih prestasi lagi dan lebih dikenal oleh orang. Terima kasih Bang untuk wawancara hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Senjata Kusuma dari kelompok 6 Penlight. Di sini saya akan membuat video wawancara berkaitan dengan UKM, dan sebelah saya ada Kang Solahuddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solahuddin, saya dari tingkat 2D. Saya mengikuti UKM Paduan Suara dan UPN juga sih. Oke kan, pertanyaan pertama langsung ya. Oke, boleh. Bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif menurut Kakak? Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya membangun organisasi yang kuat itu harus ada SDM-nya dulu. Jadi kalau misalnya kita mau membangun organisasi tetapi tidak ada yang namanya SDM atau sumber daya manusianya, tidak akan jalan. Nah juga sesudah ada SDM itu diperlukan struktural yang kayak tersusun agar si organisasinya tuh berjalan dengan rapi dan lancar juga. Kalau pandangan saya ya. Pertanyaan yang kedua kan, Oke. bagaimana cara membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Jejaring dan apa? Yang autentik dan berdampak. Jejaring relasi kali Ya, ya. relasi. Oke. Kalau misalnya saya untuk relasi itu saya mengikuti komunitas-komunitas di luar juga yang berkaitan dengan UKM di sini. Misalnya saya paduan suara di sini,
tapi saya juga mengikuti berbagai komunitas di luar agar si relasi saya itu kuat gitu. Jadi kemana-mana kenal. Jadi kalau misalnya untuk relasi itu bisa mempermudah kita untuk kayak mencari sponsor atau apapun itu. Ya, itu kalau menurut saya di jaring yang luas itu diperlukan ya kamu bergabung di suatu komunitas yang berkaitan dengan klien kamu. Jadi sih cukup lah ya. Pertanyaan yang ketiga kan, Ya, sikap seperti apa yang harus diambil dalam menghadapi konflik yang ada di UKM Paduan Suara? nah ini sangat kompleks ya. Sikap saya tadi ya. Sikap saya untuk kayak menghadapi permasalahan di dalam organisasi itu memang tidak ada cara lain selain diriungkan tuh apa? Musyawarah. Ya musyawarah gitu. Musyawarah misalnya permasalahannya itu berkaitan dengan anggaran misal. Ya itu dimusyawarahkan, ini mau dialokasikannya kemana, ini kemana, jadi biar terstruktur gitu. Jadi si konflik itu tuh jadi ya gampang terselesaikan seperti itu. Kalau menurut saya ya, jadi musyawarah itu hal yang penting. Siapa yang terima kasih kan? Oke, Pertanyaan yang terakhir kan? terakhir ya. Ya. Bagaimana cara mengatur manajemen waktu Oke. dan cara menjalin kepercayaan kekeluargaan dalam UKM Paduan Suara? Nah, time management ya, ini sangat bagus pertanyaannya. Seperti yang saya bilang tadi, saya bergabung di berbagai komunitas paduan suara di luar. Nah, itu tentunya itu perlu manajemen waktu yang sangat-sangat pokoknya harus ya gitu. Nah, untuk manajemen waktu saya prioritaskan apa yang menurut kamu prioritas. Jadi kayak misal ada acara di komunitas ini, tapi ada acara juga di komunitas yang ini. Nah, di dalam itu tuh kayak misal ya di dalam komunitas itu kamu pentingkan dulu apa yang menurut kamu prioritas. Itu sih kalau misalnya menurut saya tahu prioritasnya. Terima kasih Kang sudah mau saya wawancara. Oke. Sekalian saya mau ngasih inovasi. Siap. Buat paduan suara kan? Oke, inovasi untuk Ya. paduan suara. Oke. Contohnya kayak ngadain konser tiap Oke. tahunan kan gitu kan? Oke, konser tahunan ya. Ini Ya. sangat bagus inovasinya karena saya juga sebenarnya kepengen atau ingin PSM Sedikit PPN Jawa Barat ini memiliki konsep tahunan. Ya, itu salah satu cita-cita saya. Jadi terima kasih untuk inovasinya ya. Terima kasih, Kang. siap. Supaya sikap terkenal dengan Siap. Nah, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Setianto Kusumo dari Kabupaten Bandai. Di sini saya akan membuat video wawancara dengan kalian Mbak Victor, yaitu Kevin. Masalahnya itu pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan kreatif? Pertama kita harus mengorganisasi organisasi yang yang baik dan juga anggota yang siap berkomitmen. Nanti kita harus melakukan evaluasi, memberikan ruang pengembangan diri atau setiap anggota agar siap menghadapi tantangan baru. Pertanyaan yang kedua kan, bagaimana cara membangun jaring yang otentik dan berdampak untuk UKM penembak? Dan itu cara kita aktif menjalin hubungan dan saling percaya berbagi dengan keluarga kita lain supaya kita saling sehingga satu hanya jadi Pertanyaan yang ketiga kan, sikap seperti apa yang harus diambil dalam menghadapi konflik yang ada di UKM penembak? jadi kalau misalnya
Teh maaf, teh Kina. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengatur manajemen waktu dan cara menjaga kepercayaan keluarga dalam proyek Pintar? Terima kasih dan telah membuat saya sama saya. Saya boleh dapat hasil vaksin kemarin dan saya tanya. Saya memang seperti kata harus sering mengenai kehidupan kerjaannya ada sering juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.